Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran dan besaran pokok. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang alat ukur pada besaran pokok, besaran turunan, dan konversi besaran turunan. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali. Jadi, besaran pokok yang kita pelajari ada 7. Mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Yang pertama adalah besaran panjang. Untuk mengukur besaran panjang, kita bisa menggunakan meteran, penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Seharusnya pada bab ini kita belajar untuk menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup dengan alat yang sesungguhnya. Tapi karena kita tidak bisa bertatap muka, jadi sekarang kalian cukup tahu saja dulu bahwa alat untuk mengukur panjang selain menggunakan penggaris, bisa juga dengan jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong dan mikrometer skrup ini emang jarang kita gunakan karena alat ini mempunyai ketelitian yang lebih kecil daripada penggaris. Contohnya, mikrometer skrup, dia bisa digunakan untuk mengukur tebal halaman pada buku atau selembar uang koin. Kemudian alat ukur massa. Ada beberapa jenis timbangan atau neraca. Di antaranya saya sebutkan contohnya ada timbangan gantung, ada timbangan dapur, ada timbangan duduk, ada neraca Ohaus, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang cara kerja timbangan atau neraca sama lengan dan neraca Ohaus. Kita juga bisa mempelajarinya di lab IPA sambil kita praktikum. Pasti lebih seru daripada kita hanya mengerjakan lewat soal ulangan. Tapi sayang sekali kita belum bisa bertatap muka, jadi sementara kita mempelajari dasar-dasarnya dulu. Oke, saya langsung kasih contoh untuk timbangan sama lengan. Misalnya ada soal seperti gambar tersebut. Biasanya di soal seperti ini ada sebuah timbangan, di sebelah kiri ada beban, dan di sebelah kanan ada pemberat atau bandul. Kemudian jika ditanyakan massa benda P adalah, maka massa benda P itu adalah jumlah dari semua pemberat, yaitu 100 gram ditambah 1000 gram ditambah 50 gram. Jadi kalau dijumlah semuanya adalah 1150 gram. Atau kalau kita konversikan ke kilogram menjadi 1,15 kilogram. Kemudian untuk neraca Ohaus. Nah, bagian yang dikasih tanda merah ini adalah untuk bebannya. Sedangkan yang ini adalah skalanya. Di sini ada 4 lengan skala. Jika pada soal, biasanya soalnya bentuknya seperti ini. Jika sebuah benda ditimbang dengan neraca Ohaus 3 lengan, seperti pada gambar, maka hasil pengukuran massa benda adalah, kita langsung lihat skala yang ditunjuk oleh masing-masing lengan. Yaitu yang pertama, yang paling besar 400, kemudian 30, dan terakhir 7 gram. Berarti sama saja dengan 7 gram ditambah 30 gram ditambah 400 gram, yaitu sama dengan 437 gram. Alat ukur waktu.
Nah, kalau alat ukur waktu yang sering kita gunakan adalah jam. Jam bisa jam dinding ataupun jam tangan. Dan stopwatch. Sebenarnya ada alat ukur waktu yang lain yaitu jam pasir, ada juga jam matahari. Tapi kita mau mempelajari tentang stopwatch saja dulu. Jika kalian menggunakan stopwatch analog yang seperti pada gambar ini, cara membaca stopwatch analog adalah untuk yang lingkaran kecil, skala yang kecil itu menunjukkan menit. Sedangkan skala yang besar ini menunjukkan detik. Contoh soal misalnya ada gambar dan ada soal seperti ini. Andi berlari mengelilingi lapangan dengan waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch. Lamanya Andi berlari adalah, nah kita langsung lihat skala yang ditunjukkan oleh stopwatch. Skala yang kecil, pada jarum yang menunjuk skala kecil, dia menunjukkan ke strip 3, berarti artinya 3 menit. Sedangkan jarum penunjuk yang besar, dia menunjukkan ke strip 26, berarti artinya 26 detik. Jadi kalau dirangkum, Andi berlari mengelilingi lapangan dengan waktu 3 menit 26 detik. Selanjutnya adalah alat ukur suhu yang kita sebut dengan termometer. Termometer ini macam-macam. Ada termometer analog juga, ada termometer digital, ada juga termometer dengan infrared. Termometer fungsinya sama-sama untuk mengukur suhu. Tapi ada untuk mengukur suhu ruangan, ada yang untuk mengukur suhu tubuh, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian kalau alat untuk mengukur kuat arus listrik disebut ampere meter. Nah, ampere meter untuk mencari ampere meter kita bisa menggunakan multimeter. Multimeter juga ada multimeter analog, ada juga yang multimeter digital. Nah, ampere meter ini atau kuat arus ini nanti kita pelajari di kelas 9. Semoga pandemi ini cepat berakhir, jadinya kita bisa praktikum menggunakan alat ukur kuat arus di laboratorium IPA. Nah, yang terakhir adalah alat ukur untuk mengukur intensitas cahaya. Disebut luxmeter. Kalau yang ini kita tidak melakukannya di SMP. Mungkin nanti SMA kalian bisa mendapatkan pelajaran ini. Jadi di SMP ini nanti kita cuma mempelajari dari panjang masa waktu, suhu, kuat arus. Nah, jumlah zat dan intensitas cahaya nanti bisa dipelajari ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah dari besaran pokok, kita langsung ke besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ini beda dengan besaran pokok. Kalau besaran pokok cuma ada 7. Jadi panjang masa waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Tapi kalau besaran turunan ini banyak sekali jumlahnya. Ya. Nggak perlu kalian hafalin, soalnya banyak sekali. Kalian cukup memahaminya saja. Nah, ini saya berikan contoh beberapa besaran turunan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada luas, ada volume, ada konsentrasi larutan, ada kecepatan, percepatan, ada mungkin berat, gaya, terus ada macam-macam, ada energi dan masih banyak yang lainnya. Nanti kita pelajari seiring berjalannya waktu. Nah, yang dimaksud besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok itu, contohnya luas. Kalian sudah tahu bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, sisi itu satuannya adalah meter, satuan internasionalnya, sistem internasional. Nah, berarti sama aja meter kali meter satuannya.
Nah, meter kali meter, kalau disingkat itu sama aja dengan meter kuadrat. Maka dari itu luas satuannya adalah meter kuadrat. Nah, meter kuadrat itu diturunkan berarti dia dari besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang. Panjang kan satuannya meter ya. Nah, sisi kan juga panjang. Berarti luas itu dia diturunkan dari besaran pokok panjang. Seperti itu contohnya. Kemarin kita udah belajar tentang konversi besaran pokok. Kalau sekarang konversi besaran turunan. Sama saja basicnya, cuma kalau besaran turunan kan satuannya ada lebih dari satu. Misalnya ada soal 512 cm kuadrat, berapa meter kuadrat? Sama saja kita buat dulu tangganya dari meter, desimeter, sentimeter, kuadrat. Karena ini pangkat 2, berarti setiap naik 1 itu dikalikan 100. Nah, ini dari sentimeter kuadrat ke meter kuadrat itu naiknya 2 tangga. Berarti sama aja, kalau naik berarti dibagi, sama aja dibagi 10.000. 512 dibagi 10.000 sama dengan 0,0512. Atau kalau mau yang mudahnya, itu bisa aja kamu langsung 512 kali 10 pangkat minus 4. Kalau 10 pangkat 4 kan 10.000. Karena ini pembagian, dia naik, berarti kita mudahnya adalah tinggal dikasih minus saja. Berarti sama aja 512 kali 10 pangkat minus 4. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Kalau ada satuan yang bertingkat seperti ini. 72 km per jam, berapa meter per sekon? Kilometer per jam bukan satuan dalam sistem internasional ya. Satuan dari dalam sistem internasional itu yang tadi ada di besaran pokok itu. Kalau panjang ya meter. Kalau waktu ya sekon. Nah, berarti kilometer dan jam itu bukan satuan SI. Nah, yang satuan SI adalah meter per sekon. Nah, jika ada soal 72 km per jam sama dengan berapa meter per sekon? Kita ubah dulu kilometer ke meternya dulu. Nah, kilometer ke meter berarti kita buat tangga nadanya lagi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti turun 3 anak tangga. Kalau turun berarti sama saja dikali. Dikali 3 tangga berarti sama aja 72 dikali 1000. Kemudian untuk yang jam jadi sekon. 1 jam itu dia 3.600 sekon. 72 kali 1000 dibagi dengan 3.600. Nah, kita coret dulu nolnya di bawah dan di atas. 20 kita coret. Kemudian 72 kita coret dengan 36. Berarti sama-sama dibagi 36. 72 dibagi 36 dapat 2. Tinggal 2 kali 10, berarti 20 hasilnya. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Masih seputar meter per sekon dan kilometer per jam, tapi ini kita balik. Jika 10 meter per sekon itu berapa kilometer per jam? Sama saja, kita buat aja dulu tangganya, tangga bantuannya dari kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, dari meter ke kilometer berarti naik 1, 2, 3. 3 tangga berarti sama aja dibagi 1000. Nah, sama aja 10 dibagi 1000. Selanjutnya untuk sekon ke jam, tadi berarti sama saja 1 per 3.600. Karena 1 jam 3.600 sekon. Berarti 1 sekon sama saja dengan 1 per 3.600 jam. Jadi jawabannya jadi 10 per 1000 dibagi 1 per 3.600. Nah, perperan kayak gini kan membingungkan ya. Jadi kita pecah. Yang per itu kita jadiin kali. Kalau kita jadiin kali harus dibalik.
Yang awalnya 1/3600 jadi 3600 bagi 1. Nah, jadi kita tulis 10/1000 kali 3600 dibagi 1. Sama saja 10 kali 3600 dibagi 1000. Kita coret lagi nolnya, 02 di belakang. Kemudian 0 di depan, kita coret juga. Berarti tinggal 36. Jadi 10 meter per sekon itu sama dengan 36 km per jam. Nah, sampai di sini dulu. Jika ada yang belum paham, coba pahami lagi video ini dengan 2 atau 3 kali lagi nontonnya. Jadi dipahami benar-benar, terus dicoba soalnya pelan-pelan, kalian pasti bisa. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung saja lewat WhatsApp grup. Pelan-pelan saja belajarnya, jadi tidak usah tergesa-gesa. Selamat mengerjakan, nanti akan saya kasihkan soal lewat Google Form seperti biasa. Dan ada soal nanti yang harus kalian kumpulkan di kertas, soalnya harus kalian kerjakan dengan caranya. Nah, nanti untuk tugasnya lebih lanjut kita lewat WhatsApp grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.